Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar administrasi pendidikan guna memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan sesi 2023-1127-0143 dengan dosen pengampu Dr. Lucy Susanti MPD. Sebelum memulai pembacaan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 1 ini. Yang pertama, Nurlaila Ramadhani dengan NIM 22029031 yang akan membacakan materi konsep administrasi pendidikan dan dasar-dasar administrasi. Nah, yang kedua, dengan saya sendiri, Salvia Salsabila dengan NIM 22029104 yang akan membacakan materi fungsi atau proses administrasi pendidikan dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang terakhir adalah Safira Mahayanti dengan NIM 22029105 yang akan membacakan materi pentingnya administrasi pendidikan dan tujuan administrasi pendidikan. Baik, pembaca materi pertama, Nurlaila Ramadhani. Kepada Nurlaila Ramadhani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi pendidikan. Berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata ataupun dari dua subkata, yaitu ad dan ministro. Ad itu artinya adalah kepada dan ministro itu artinya melayani. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan etimologis, administrasi ini berarti pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan terminologi. Administrasi itu berarti proses untuk mengelola sumber daya 7M dan 1I. Jadi administrasi ini bisa mengelola satu ataupun manusia-manusia ataupun pelaku-pelakunya, yaitu lalu money, mengelola uang, masinis, mengelola mesin, lalu bisa juga mengelola marketing, penjualan, mengelola material-material ataupun sarana-sarana, lalu bisa juga mengelola waktu, lalu bisa juga mengelola metode ataupun metode-metode, dan yang terakhir mengelola informasi yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk ke administrasi pendidikan. Menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan itu adalah sebuah rangkaian ataupun kegiatan di mana keseluruhan prosesnya itu berupa pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Lalu kita akan melihat perbedaan apa saja di antara administrasi dan manajemen. Baik, kita akan masuk ke administrasi terlebih dahulu. Administrasi itu sering dipakai di bidang negara ataupun birokrasi. Lalu, administrasi itu juga lebih sering di lembaga-lembaga pemerintahan yang biasanya itu tidak mencari keuntungan ataupun lembaga-lembaga yang non-profit oriented dan lebih mengutamakan kepentingan sosial. Lalu, sedangkan manajemen itu tuh lebih biasanya ke bisnis ataupun perniagaan, di mana manajemen itu juga lebih sesuai digunakan untuk lembaga-lembaga swasta yang mencari dan mengutamakan keuntungan komersial atau profit oriented karena karakteristiknya yang lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan komersial. Baik, selanjutnya adalah dasar-dasar administrasi. Nah, dasar di sini diartikan sebagai suatu kebenaran yang fundamental, di mana dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, beberapa dasar-dasar administrasi, yaitu yang pertama, prinsip efisiensi. Seorang administrasi ataupun administrator itu akan berhasil dalam upaya tugasnya, di mana jika dia bisa efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Di prinsip pengelolaan, administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien jika melalui pekerjaan yang terencana, termanajemen dengan baik, dan pengorganisasian yang lebih terkontrol. Baik, yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas pengelola. Jika disertai pekerjaan manajemen dan kooperatif dalam waktu yang sama, seseorang administrasi cenderung untuk memberikan prioritas pertamanya itu pada pekerjaan operatif. Nah, administrator itu harus mampu menghindari kecenderungan negatif tersebut, sebab jika ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif, maka pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. Maka dari itu, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan ini sangat penting. Yang selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator itu akan berhasil dalam tugasnya jika dia menggunakan kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan hubungan antar manusia,
dimensi pelaksanaan tugasnya, dimensi situasinya, dan kondisi-kondisi yang ada. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Administrator itu akan berhasil dengan baik dalam tugasnya jika ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat dalam administrasi tersebut, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Baik, terima kasih. Itu adalah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nur Laila Ramadhani atas penyampaian materinya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Mayanti. Kepada Safira Mayanti, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan itu sendiri memiliki peranan yang cukup besar, sangat penting dalam pengelolaan dan juga pengembangan sistem pendidikan. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa administrasi pendidikan itu penting. Yang pertama yaitu pengelolaan efisien, di mana administrasi pendidikan itu membantu dalam pengelolaan yang efisien dari institusi pendidikan itu sendiri. Nah, hal ini melibatkan mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengawasan, kemudian pengendalian sumber daya manusia, serta keuangan dan juga fisik secara efektif. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan, di mana administrasi pendidikan membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan standar yang jelas, standar yang bermutu, kemudian mengembangkan kurikulum yang relevan, dan juga memastikan pelaksanaan yang efektif. Nah, alasan yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia, di mana administrasi pendidikan berperan dalam merekrut, kemudian melatih, dan juga mengembangkan staf pengajar yang berkualitas. Dengan memastikan adanya sumber daya manusia yang kompeten, pendidikan dapat disampaikan dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu manajemen keuangan yang baik, di mana administrasi pendidikan itu membantu dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan, termasuk alokasi dana, kemudian perencanaan anggaran, dan juga penguasaan pengeluaran. Nah, hal ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan memastikan penggunaan yang efektif dari sumber daya keuangan yang tersedia. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Nah, tujuan administrasi pendidikan itu sendiri dapat berbeda-beda di setiap konteks pendidikan, tetapi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, efisien, dan juga inklusif. Nah, salah satu tujuan administrasi pendidikan secara operasional juga untuk memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, kemudian memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan juga material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi. Selain itu, tujuan utama administrasi pendidikan juga seperti yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan seperti yang sudah dibahas tadi, di mana administrasi pendidikan itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kebijakan, kemudian standar dan juga prosedur untuk mendukung pembelajaran efektif. Kemudian yang kedua yaitu mengelola sumber daya, di mana administrasi pendidikan itu berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, kemudian finansial, dan fisik yang diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas. Nah, hal tersebut mencakup pengaturan anggaran, kemudian rekrutmen, dan juga pengembangan tenaga pendidik, serta perencanaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, di mana administrasi pendidikan itu bertujuan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pendidikan termasuk kurikulum penilaian, pengajaran, dan juga pengawasan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan hubungan dengan stakeholders, di mana administrasi pendidikan berupaya membangun hubungan yang baik dengan stakeholders termasuk orang tua, masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga terkait lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Safira Mayanti atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Salvia Salsabila. Materi selanjutnya adalah fungsi atau proses administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak administrasi di bidang pendidikan, seperti lembaga pendidikan, departemen pendidikan, atau sekolah untuk memastikan berfungsinya sistem pendidikan dengan baik dan lancar. Nah, berikut adalah tahapan proses administrasi pendidikan secara umum. Nah, terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Tahapan ini melibatkan penyusunan rencana strategis, jangka panjang, dan jangka pendek untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tahapan yang kedua, pengorganisasian. Tahapan ini melibatkan pembentukan struktur organisasi dan tugas-tugas yang terkait dengan aktivitas pendidikan. Itu termasuk mengalokasikan peran dan tanggung jawab kepada staf dan memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada dapat digunakan secara efisien. Tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan. Tahapan ini melibatkan pelaksanaan rencana pendidikan yang telah disusun, termasuk perekrutan siswa, pembuatan jadwal, pelatihan guru, penyesuaian kurikulum, dan kegiatan pengajaran sehari-hari.
Yang terakhir adalah pengendalian. Tahapan ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan institusi yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya, tingkatan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga sekolah. Dan yang terakhir adalah tingkatan teknis yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Administrasi pendidikan bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien dari sistem pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Review on Renewing Education berpendapat lembaga pendidikan mempunyai 5 bentuk modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan. Yang pertama adalah Integrative Capital. Modal introvaktif adalah modal yang dengan mengintegrasial 4 modal lainnya untuk dapat dimanfaatkan bagi pencapaian program atau tujuan pendidikan. Yang kedua adalah Human Capital. Modal manusia adalah sumber daya manusia yang kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan bagi kepentingan proses pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga adalah Financial Capital. Modal keuangan adalah dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. Yang keempat adalah Social Capital. Modal sosial adalah ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas. Yang terakhir adalah Political Capital. Modal politik adalah dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pendidikan atau pembelajaran. Nah, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama adalah perencanaan dan kebijakan pendidikan. Ini mencakup pengembangan rencana strategis, kebijakan, dan tujuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah manajemen sumber daya. Administrasi pendidikan melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik yang tersedia di lembaga pendidikan. Ini termasuk merekrut, mengelola, dan mengembangkan staf pendidikan, mengelola anggaran dan keuangan, serta memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga adalah kurikulum dan evaluasi. Administrasi pendidikan juga melibatkan perencanaan dan pengembangan kurikulum, serta implementasinya di bidang pendidikan. Hal ini mencakup pemilihan materi pembelajaran, metode pengajaran, dan pengembangan penilaian untuk mengukur kemajuan siswa. Nah, yang keempat adalah pengawasan dan supervisi. Administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap aktivitas belajar mengajar di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, serta memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Yang kelima adalah hubungan masyarakat. Administrasi pendidikan melibatkan interaksi dengan berbagai pihak terkait, termasuk orang tua, komunitas, dan mitra eksternal lainnya. Administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak ini, dan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan dan perencanaan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah kebijakan pengembangan profesional. Administrasi pendidikan juga terkait dengan pengembangan profesional guru dan staf pendidikan lainnya. Ada beberapa hal penting dan yang perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya. Yang pertama, pada bidang tata usaha sekolah. Nah, pada bidang tata usaha sekolah ini meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran pembelanjaan keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada bidang personalia murid, yang meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, dan bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Nah, di bidang selanjutnya adalah bidang personalia guru, yang meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian, refreshing dan upgrading guru. Nah, yang keempat adalah bidang pengawasan, yang meliputi upaya peningkatan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan pengembangan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, dan juga upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Nah, yang terakhir ada di bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang meliputi berpedoman dan mengeterapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran, melakukan organisasi kurikulum berdasarkan metode-metodenya, disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakatnya. Sekian dari kami. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.